Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bisa berdialog langsung bersama ibunda kita, Ibunda Dr. Anda Hajar Mini Amal, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Yang kali ini kita akan membahas tentang apakah mereka yang tidak iktikaf di masjid dapat menggapai Lailatul Qadar. Langsung saja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak yang mengenal ya, Ramadan itu disebut dengan tamu agung, Ibu. Ya. Nah, tamu agung ini ibarat kata kalau di bahasa Jawanya dayo ya, Bu. Ya. Nah, tamu agung ini kan tidak lama lagi dan sebentar lagi akan pergi, Ibu. Nah, kalau orang bepergian itu biasanya pasti yang paling diutamakan atau riwahnya itu dioleh-oleh. Nah, kira-kira Ibu kalau boleh kami mungkin diberikan pembekalan Ibu untuk model oleh-oleh apa sih Bu yang bisa kita siapkan untuk menyambut kepergian tamu agung ini, Ibu? Monggo. Iya, saya sapa dulu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberi waktu, mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Bahkan doa kita semoga tahun depan kita masih menangi dengan kegiatan yang lebih baik lagi, yang lebih husuk lagi. Nah, memang kaitan dengan Ramadan itu adalah tamu, sedangkan kita sebagai tuan rumah, ya, tamu itu kan harus kita beri suguhan, bahkan kalau mau pulang pun diberi oleh-oleh dan diantarkan sampai di depan rumah, di depan pagar supaya tamu itu senang gitu ya. Nah, untuk itulah maka apa yang harus kita persiapkan yang sudah tinggal beberapa hari lagi untuk bekal yang harus dibawa pulang oleh tamu kita yang perjalanannya jauh, baru ketemu nanti 11 bulan yang akan datang, itu pun kalau kita masih diberi kehidupan. Maka beberapa hal yang sering dipesankan oleh Rasulullah, yang pesan itu datang dari Allah. Yang pertama, tilawat Al-Quran. Kita disuruh membaca, kemudian memahami Al-Quran, berupaya untuk mengamalkan 1-2 ayat yang belum kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya, yang tidak terbiasa melakukan sholat ya sepertiga malam yang terakhir, maka dikuatkanlah untuk meningkatkan, artinya berjaga ya di malam-malam yang penuh kemuliaan itu. Kemudian yang ketiga, sedekah, bahkan afdalus sedekah di Ramadan. Ya, jadi kalau sedekah itu memang lebih kepada materi ya. Jadi artinya kita mengeluarkan harta di luar yang kewajiban. Kalau zakat mal itu kan tidak harus nunggu Ramadan, itu kan jatuh tempo. Nah, sedangkan sedekah itu tidak ada aturan terkait dengan berapa yang kita miliki. Nah, bagi yang tidak memiliki kecukupan harta, maka sedekah pikirannya, sedekah tenaganya, bagaimana memberikan solusi ya, senyum ya kepada orang supaya orang yang kita ajak komunikasi itu suka gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita jadikan sebagai bekal untuk tamu yang akan meninggalkan kita, sehingga tamu kita itu kemudian pulang dengan senang gitu ya. Nanti bagi yang melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, kita yang akan jadi yang melaksanakan ibadah haji sebagai tamu Allah. Ya, jadi tuan rumahnya Allah. Jadi supaya nanti dijamu oleh Allah, maka kita juga harus membiasakan menjamu tamu yang datang hanya setahun sekali. Ya.
Nah ini Ibu, kalau senyum tadi aja sudah ternilai sodakoh ya. Nah perlu juga ini Pak, pas Ramadan ini kita sering-sering senyum gitu ya. Ibu, Senyum dalam artian di sini membuat orang lain senang. iya, siap. Ibu, kalau kita sebagai umat Islam kan diperintahkan Ibu dalam 10 hari terakhir untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail dan menjemput Lailatul Qadarnya. Bahkan Rasulullah sendiri itu saat itu benar-benar dikenal dengan mengikat perutnya erat-erat. Itu maksudnya atau mungkin yang perlu kita kejar itu apa sih Bu? Ya, jadi pada 10 malam yang terakhir itu di dalam surat Al-Qadar ya, yang sudah sering kita dengar ya, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Kemudian dikuatkan di dalam surat Ad-Duhan ya ayat 1 sampai 6 itu bahwa Al-Qur'an itu turun di malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah ya, oleh sahabat ya, kira-kira kapan carilah di 10 yang terakhir. Kalau kita kembali ke surat Al-Fajr itu baik yang genap maupun yang ganjil ya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada hal yang memang spesial karena turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjelaskan segala urusan. Jadi kalau kita ibarat kata dari mau tidur ke tidur kembali itu diatur di dalam Islam. Jadi untuk itulah maka Allah menurunkan lewat malaikat Jibril itu tentang segala urusan-urusan manusia di dunia ini, apa itu yang hubungan dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, itu ada aturan-aturannya. Sehingga ketika manusia itu mengikuti aturan Al-Quran, maka manusia akan menjadi mulia. Sehingga dikatakan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Malam baik dari 1000 bulan atau disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, malam kemuliaan ya, jadi istilahnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, tahukah kamu Muhammad apa malam kemuliaan itu? Ya walaupun qadar itu artinya ada bisa ketentuan, bisa juga sempit gitu ya. Di sini terkait dengan karena Allah itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, jika amal soleh kita diterima oleh Allah, istighfar kita di-ACC oleh Allah, permintaan ampun kita itu diterima oleh Allah, maka nilai ya di dalam bulan Ramadan itu 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun 3 bulanan. 3 menuju 4 itu udah ya. Itu nilai ya. Kita bicara nilai, jadi jangan bicara pahala saja, tapi nilainya. Andaikan karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing mereka itu ingin agar diberi umur 1000 tahun gitu ya. Jadi manusia itu ya ingin diberi umur, terutama orang yang ingkar itu nanti dulu gitu ya. Padahal Nabi Nuh aja tidak sampai 1000 tahun, jadi hanya 950 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu kisaran 60 ke 70, bahkan cari 100 sekarang sudah susah gitu ya. Nah untuk itulah maka Allah memberikan kasih sayangnya dengan turunnya Al-Quran ya, dengan berjaga
di malam ya 10, terutama yang 10 terakhir itu, kalau istighfar kita diterima oleh Allah, maka Allah memberikan nilai ya seperti beramal 83 tahun. Nah, inilah kalau kita bandingkan, ada orang soleh meninggal dunia di usia 50 tahun. Yang satunya soleh meninggal dunia di usia 100 tahun. Kira-kira timbangannya lebih banyak yang mana? Banyak yang 100 tahun. Banyak yang 100 tahun. Nah, itulah maka Allah memberikan, karena umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, tidak seperti umat-umat yang terdahulu, agar timbangan amalnya tidak kalah, maka Allah memberikan sebulan Ramadan, terutama di 10 yang terakhir, itu punya nilai seperti beramal 80 tahun gitu ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Dan kalau kita melihat, banyak orang memang ingin mengejar ya mengejar ya bagaimana istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ibu, luar biasa. Ibu, jika di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ini dikenal dengan Lailatul Qadar, Ibu. Banyak yang mereka itu sibuk dengan itikaf, lalu ada yang sholat di rumah mungkin ya. Juga ada yang ini, Bu, yang kita perhatikan di hari-hari ini sih, Bu, kebetulan Malang sendiri itu juga lagi macet-macetnya. Banyak yang sedang berkunjung atau mungkin memenuhi dan memadati mall, Ibu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, keutamaan Lailatul Qadar itu, Ibu? 10 malam yang terakhir itu dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Artinya malam penentuan siapa yang masuk pada babak final untuk menentukan juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dalam surat Ad-Duhan, malam 10 yang terakhir itu juga dikenal dengan malam yang penuh dengan berkah. Dan juga di surat Al-Baqarah 185 itu menguatkan bahwa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan ada penjelasan-penjelasan, kemudian juga sebagai furqan yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk itulah maka manusia yang asalnya banyak melakukan kesalahan dengan kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia itu menjadi mulia. Nah, untuk itulah diibaratkan seperti ulat ya, yang awalnya semua jijik, kemudian dia berupaya untuk menjadi kepompong, setelah itu keluar seperti kupu-kupu yang semua orang melihatnya itu menjadi senang. Jadi harapannya seperti itu, sehingga keutamaan pada malam yang dimuliakan oleh Allah itu, kalau kita berhasil ya, doa-doa kita diijabahi oleh Allah, kemudian qiyamul lail, puasa kita, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberikan penilaian seperti kita hidup dalam suasana amal soleh sebagai orang yang beriman, yang punya nilai seperti beramal 80 tahun dan 4 bulan. Makanya Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi untuk itulah maka apa yang harus dilakukan, banyak orang berupaya di saat orang sibuk dengan program mudiknya untuk hari raya dengan baju barunya,
apa yang harus diganti. Maka orang yang beriman di sini memilih terakhir itu untuk bermunajat, ya, terutama di sepertiga malam yang terakhir, ya. Dalam hadis riwayat jamaah, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail akhiri fayaqulu, Allah azza wa jalla setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman, mayyad'uni fastajiba lahu, barang siapa yang berdoa padaku pasti aku kabulkan. Mayyas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta, memohon kepadaku pasti aku beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfira lahu, siapa yang minta ampun kepadaku maka aku ampuni dia. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Dzariyat itu dikatakan wastaghfiruna bil ashar, mereka banyak minta ampun di waktu sahur, yaitu di waktu saatnya orang-orang sahur sekitar jam 3 itu sampai terbit fajar. Nah, itulah keutamaan yang harus kita raih. Baik Ibu, luar biasa. Ibu, bagaimana ini dengan orang yang mungkin tidak memungkinkan dirinya untuk datang ke masjid, seperti mungkin sakit atau mungkin kayak seperti perempuan-perempuan yang sedang haid itu Ibu. Kira-kira apakah beliau-beliau itu tidak bisa menggapai Lailatul Qadar Ibu? Apakah orang yang tidak bisa iktikaf di masjid karena sakit, atau karena perempuan haid, atau karena nifas, atau tua renta, atau dokter, ya, perawat yang lagi bertugas ngurusi orang sakit, atau penjaga keamanan, apakah mereka tidak bisa meraih Lailatul Qadar menjadi mulia? Ya, tentunya tidak, apabila mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhannya. Misalnya seorang dokter ketika melihat pasien, dia menjadi muncul pada dirinya zikrul maut, ingat mati, zikrullah, ingat kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan nilai, ya, untuk ingatnya kepada Allah itu. Maka mereka juga berhak untuk mendapatkan malam yang menjadikan manusia itu mulia. Bagaimana dengan wanita haid? Bagaimana perempuan-perempuan ketika haid dan nifas yang tidak bisa melakukan iktikaf di masjid dan tidak sholat, tidak puasa? Maka bagaimana berburu amal soleh di saat haid, yaitu dengan banyak ingat kepada Allah, murajaah ayat-ayat yang telah dipelajari, dihafal, senantiasa berdoa di saat orang sholat maghrib, ya, bagaimana mempersiapkan diri untuk zikir sorenya, di saat orang sholat subuh, bagaimana zikir paginya, kemudian lakukan ibadah lewat jasmaninya, yaitu dengan memberikan bantuan, menolong untuk menyiapkan orang-orang yang akan berbuka puasa. Jadi yang namanya doa, zikir itu tidak ada kaitannya dengan orang yang sedang sibuk, orang yang lagi berhalangan, kemudian tidak melakukan zikrullah, tidak istighfar, tidak salawat. Nah, itulah ditingkatkan amal ibadahnya. Luar biasa Ibu. Ibu, mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada sedikit pembekalan mungkin sebagai pencerahan bagi kami dalam menghadapi 10 hari terakhir ini sebagai closing statement-nya. Monggo Ibu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk meraih Lailatul Qadar, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk lapang
mengakui kesalahan kita seperti doa Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berikut tadi adalah dialog secara langsung kami bersama ibunda kita Dr. Anda Hajar Rukmini Aman dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan menambahkan kekuatan iman dan keislaman kita semuanya. Kami pamit undur diri. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.